Salam Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah memberkati hidup kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat datang pada Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan namanya. Kita percaya janji Tuhan yang begitu ajaib menyertai kehidupan kita. Mari kita angkat pujian mengatakan, sungguh besar setiamu Bapa di dalam Yesus Kristus yang menyertai hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, janji-Mu yang ajaib telah Kau nyatakan atas setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang begitu indah, Kau yang sudah mengiringi setiap langkah hidup kami, Kau yang sudah memberkati setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, beribadah bersama-sama, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mohon pimpinan menyertai kami, memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi dari awal pertengahan ke akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya firman terangi jalan kita, berisai iman di setiap waktu kehidupan kita. Mari kita bersuka cita, kita bersorak-sorai. Firman terangi jalanku.
Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang membebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam diri kita. Pada pagi hari ini kita akan mengasihi Tuhan, belajar memberikan persembahan pada Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan kita, persepuluhan kita. Dan kita percaya Tuhan akan berkati kehidupan kita. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya.
Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kepada Tuhan melalui doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan atas hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik yang asal daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap persembahan yang kami berikan ini. Biarlah Engkau pakai setiap persembahan ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Kita percaya firman Allah akan membentuk hidup kita, menuntun setiap langkah hidup kita. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hati kita yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Saudara, mari bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan beri kesempatan bagi setiap kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah, mengucap syukur atas segala kasih karunia kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, kami bersama-sama siapkan hati kami. Kami buka, kami siapkan untuk firman-Mu yang boleh Engkau taburkan menjadi berkat, kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu
yang Kau utus, Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dimampukan, hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kerinduan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang mengganggu, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas, bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semuanya dilindungi, dijagai, disertai Tuhan. Sehingga pada kesempatan yang indah saat ini, kita boleh beribadah meskipun kita beribadah secara online. Saya percaya berkat-Nya senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita, asalkan kita menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dan kita menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, dan kita bersama-sama menyiapkan hati untuk kita diajar, dibentuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam surat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, 2 ayat saja. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Mari buka Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan demikian, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di antara kita pasti punya satu kerinduan ketika kita percaya, ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tentu tidak stuck sampai di situ. Kita tidak berhenti sampai di situ. Tentu ada kerinduan di dalam setiap hati orang-orang percaya, setiap hati anak-anak Tuhan, untuk mengenal Dia lebih lagi, untuk memiliki satu hubungan, satu kedekatan lebih lagi dengan Kristus. Sehingga kehidupan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kalau kita memperhatikan secara pribadi ketika seorang Paulus bertobat, Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidupnya mengalami satu perubahan yang besar. Kita perhatikan bersama-sama di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Filipi pasalnya yang kedua, nanti kita kembali ke Kolose. Ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Paulus, seorang Saulus bukan orang biasa. Dalam Filipi pasal 3 ini kalau kita perhatikan, di dalam ayatnya yang ke-3 sampai 9 itu ada deretan dari kehidupan Paulus di masa lalu.
Memang dia orang yang sesungguhnya seorang yang sangat dihormati, seorang yang sangat dihargai. Ayat yang kelima dari Filipi pasal 3 mengatakan, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan Paulus, mengenal Kristus, bersekutu dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus. Itulah yang sungguh-sungguh dirindukan oleh seorang Paulus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, sesungguhnya itu sangat relevan bagi kehidupan kita yang sekarang hidup di zaman sekarang, di zaman saat ini. Nasihat ini juga berlaku bagi kita, yang boleh kita aplikasikan, yang boleh kita terima, yang boleh kita hidupi bersama-sama. Supaya apa yang menjadi teladan Paulus, supaya apa yang dilakukan oleh Paulus, bahkan keteladanan Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, itu juga menjadi satu kerinduan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan. Langkah apa yang perlu kita ambil? Tindakan apa yang perlu kita lakukan? Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah terima Yesus, ketika kita sudah menerima satu jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, tentu kita tidak hanya akan berhenti sampai di situ, tetapi kita terus bertumbuh, mengenal Kristus, memiliki satu hubungan yang terus erat dengan Kristus. Sehingga kehidupan kita yang perlu kita terus usahakan, terus kita rindukan adalah bagaimana keserupaan dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus memberikan, sebenarnya ada beberapa hal penting, ada mungkin sampai 5, tetapi pada pagi hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semuanya jemaat Tuhan, 3 hal penting bagaimana kita boleh hidup di dalam kepenuhan dalam Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita terima Yesus, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ingin saya tekankan di sini yang pertama adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya bukan hanya bisa memulai, tetapi bagaimana sikap konsisten, terus menerus, yang terus kita kerjakan, kita lakukan di dalam kehidupan orang-orang percaya untuk tetap di dalam Kristus Yesus, tidak menyimpang, tidak keluar. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, khususnya mari kita akan memperhatikan dalam skup keluarga, ada masa-masa kritis mungkin
Kalau kita punya anak-anak remaja, anak-anak yang kemudian beranjak dewasa, maupun kita sebagai orang tua, yang perlu kita berhati-hati, kita waspada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita remaja, seringkali kita terbawa di dalam sebuah pergaulan. Kalau pergaulan itu bagus, baik, itu tidak masalah. Tetapi bagaimana ketika pergaulan itu kemudian membawa kehidupan kita, mungkin ketika kita masih remaja, atau anak-anak yang kita cintai, anak-anak yang kita kasihi, salah bergaul, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya malas ke gereja, malas mengiring Tuhan, rohnya padam, kemudian mulai meninggalkan Tuhan, kemudian hidupnya mulai seenaknya sendiri, bahkan berani dengan orang tua dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Supaya dari setiap pribadi, baik anak-anak, orang tua, kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya, tetap konsisten, terus-menerus, hidup tetap di dalam Dia, hidup tetap di dalam Kristus, tidak keluar dari iman. Bahkan kalau kita memperhatikan bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat remaja mulai bergaul dengan lawan jenis, bahkan mungkin memasuki masa-masa yang lebih serius lagi, masuk dalam bahtera rumah tangga, kita harus waspada, hati-hati, supaya kita tetap bisa mengarahkan setiap anggota keluarga, setiap pribadi, terus konsisten hidup di dalam Kristus Yesus, tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan Kristus, tetapi sungguh-sungguh kita mau bersama-sama bayar harga apapun yang terjadi. Kita tidak menukar Yesus dengan apapun juga. Jabatan, harta kekayaan, pasangan hidup, maupun hal-hal yang lain yang mungkin bisa menggoyahkan iman orang-orang percaya, iman anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus ketika kita menjaga kehidupan kita tetap ada di dalam Kristus Yesus, tetap ada di dalam Dia. Memang bukan perkara yang gampang. Mungkin hari-hari ini banyak proses, banyak tantangan, banyak godaan yang kita hadapi bersama-sama. Tetapi kita harus melihat keselamatan, kehidupan kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada di dalam yang lain. Jaminan kehidupan kekal sudah diberikan oleh Yesus dengan Dia turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit, dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita semuanya. Kita ini adalah biji matanya, kita ini umat yang berharga di hadapan Allah. Dan dengan darahnya yang mahal, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita pegang teguh, bagaimana kita tetap konsisten, tetap teguh, hidup di dalam Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-7 bagian A, di sini firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang kedua,
Kalau tadi yang pertama, tetap tinggal konsisten di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bertumbuh di dalam iman. Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menganalogikan iman itu seperti akar sebuah pohon. Ya, akar sebuah pohon. Akar itu memang kebanyakan tidak kelihatan. Tetapi akar itu menjadi satu faktor yang sangat menentukan kelangsungan hidup sebuah pohon. Pohon bisa tumbuh, pohon bisa berkembang, pohon bisa berbuah, pohon bisa tetap eksis ketika akarnya itu sehat. Semakin dalam akar itu menancap, mencari sari-sari makanan, maka semakin sehat pula sebuah pohon itu hidup dan bertumbuh. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering sekali mendengar tentang pohon kurma yang sering dijadikan satu ilustrasi di dalam penyampaian firman Tuhan. Pohon kurma dijuluki dengan pohon yang tahan banting. Karena pohon kurma bisa hidup di dalam cuaca yang sangat-sangat ekstrim, yaitu di padang gurun. Yang namanya padang gurun, walaupun saya belum pernah merasakan, tetapi kalau kita melihat dari berbagai macam sumber, kalau panas, panasnya sangat luar biasa. Kalau malam hari atau dini hari, dinginnya juga sangat luar biasa. Bahkan di saat-saat tertentu bisa kemudian timbul badai. Hanya tanaman-tanaman tertentu yang bisa bertahan, yang bisa hidup ketika pohon itu ada di padang gurun. Yang sangat terkenal memang adalah pohon kurma. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bijinya ketika ditanam, ya, digali, kemudian ditimbun dengan pasir dan di atasnya ditaruh batu, supaya ketika dia bertumbuh, tidak langsung ke atas, tetapi akarnya dulu yang bertumbuh, yang tidak kelihatan dulu yang bertumbuh. Akar itu akan semakin ke dalam, menancap semakin kuat, dan mencapai mata air, mengambil sari makanan yang membuat dia bertumbuh kuat. Yang akhirnya apa? Jangankan hanya batu, beban yang berat ketika yang dari dalam akarnya kuat, maka yang terjadi batunya pasti akan terguling dan dia akan tumbuh. Bukan tumbuh sebagai tanaman biasa-biasa saja, tetapi menjadi satu pohon, satu tanaman yang kuat terhadap berbagai macam cuaca ekstrim, bahkan badai, kena panas terik, kena cuaca dingin, tidak akan pernah mati. Terkena badai yang begitu dahsyat, tidak akan pernah tumbang. Karena apa? Karena akarnya kuat. Bapak Ibu Saudara, bertumbuh dalam iman. Iman kita bertumbuh ketika kita ada yang namanya relasi, ada yang namanya hubungan. Kita menerima asupan makanan, yaitu firman Allah yang membuat kita kuat, yang membuat kita bertumbuh. Seperti pagi hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara kita semuanya menerima kebenaran firman Tuhan, itu yang membangun iman kita, itu yang membuat iman kita bertumbuh. Dan bukan hanya itu, tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan persekutuan dengan Kristus, itu yang akan membuat iman Bapak Ibu Saudara kita semuanya menjadi kuat seperti akar yang tidak kelihatan, tetapi kemudian impact-nya, dampaknya pasti keluar. Karena apa? Setelah berakar, di situ dikatakan dibangun di atas dia
dan bertambah teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pondasinya kuat, ketika dasarnya kuat, ketika iman kita kuat, iman kita kokoh, maka bangunan kehidupan yang kita bangun pasti juga akan kuat, pasti juga akan kokoh. Bahkan di sini katakan, hidup Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh menjadi berkat. Menjadi berkat. Berkat buat rumah tangga, berkat buat saudara seiman, berkat buat orang-orang yang belum mengenal Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara kita semuanya bertumbuh di dalam iman dengan kuat, dengan kokoh, menjadi orang-orang yang tahan uji. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tetapi hari-hari yang penuh dengan ujian, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tetapi ketika kita kuat di dalam iman, ketika setiap saat hidup Bapak Ibu Saudara kita semuanya terus dibangun dalam kebenaran firman, ada persekutuan dengan Kristus, ada hubungan yang erat dengan Allah, ada relasi yang kuat dengan Allah, kita percaya tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghancurkan, yang bisa menggeser pengharapan iman kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh? Mari buka hati, setiap saat, setiap waktu, kita merindukan akan firman Tuhan. Bukan hanya di dalam ibadah-ibadah tertentu, hari Rabu, hari Minggu, atau hari-hari tertentu. Tetapi bagaimana setiap hari, setiap saat. Karena berbicara akar, berbicara itu yang menyaplai makanan. Itu yang menopang kehidupan. Ketika kita terus bertumbuh di dalam iman, dalam Yesus Kristus, semakin kuat di dalam Dia, maka saya percaya, saya yakin hidup Bapak Ibu Saudara boleh dipakai menjadi alat kemuliaannya, bahkan menjadi saksi-saksi Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita akan melihat yang bagian akhir. Di situ dikatakan, setelah kita dibangun di dalam iman yang teguh, iman yang kuat, di bagian akhir dari Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, bagian akhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi kita, kalau sekilas kita memahami ucapan syukur itu berhubungan dengan berkat, khususnya berkat-berkat secara jasmani, memang tidak salah. Tetapi satu hal yang harus kita catat, bagaimana Kristus Yesus telah mengasihi Bapak Ibu, telah mengasihi kita, keselamatan yang diberikan Kristus bagi kita, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan Yesus yang besar, yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh satu nilai yang tidak ada bandingannya. Kalau banyak orang sekarang berlomba-lomba bagaimana supaya bisa masuk surga, mengenal Allah yang transenden, yang jauh dengan berbagai macam usaha, berbagai macam daya manusia, tetapi mereka tidak berhasil. Tetapi Allah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Itu inisiatif Allah, supaya kita yang percaya, kita yang menerima Dia boleh diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak bisa bersyukur? Ada beberapa alasan mengapa kita tidak bisa bersyukur. Yang pertama, karena kita merasa
merasakan, tidak memiliki rasa cukup, maksud saya. Kita tidak memiliki rasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tidak memiliki rasa cukup. Punya ini, punya itu, pengen ini, dan seterusnya. Ya mungkin sesuatu yang sangat wajar, tetapi sesungguhnya kalau saya memperhatikan Bapak Gembala berulang kali mengatakan, kalau memang Tuhan izinkan kita hanya makan nasi sama kerupuk, ya disyukurin, bersyukur maksudnya, bersyukur. Tetapi ketika kita diberkati Tuhan, dilimpahi dengan kemurahan Tuhan, bisa makan dengan hal yang lebih daripada itu, ya kita tetap bersyukur. Artinya apa? Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Bapak Ibu, dan Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seorang Rasul Paulus itu seorang yang kaya dengan pengalaman rohani bersama dengan Kristus. Setelah Rasul Paulus hidup di dalam Kristus. Jadi baik pengalaman itu kelimpahan, baik itu pengalaman kekurangan, Rasul Paulus pernah mengalami. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, yang perlu kita ingat, ketika kita kekurangan, jangan sampai kita bersungut-sungut. Tetapi ketika Tuhan melimpahkan segala kemurahannya, kita diberikan kelimpahan oleh Tuhan, jangan sampai kita lupa diri. Maksud daripada Rasul Paulus seperti itu. Bapak Ibu, kebanyakan orang tidak bisa bersyukur karena apa? Karena tidak memiliki rasa cukup dengan apa yang dimiliki. Itu alasannya. Kemudian yang kedua, menganggap hal yang terjadi di dalam satu kehidupan kita itu satu hal yang biasa-biasa saja. Ya. Sehingga diberkati kecil ya biasa, diberkati besar ya biasa, seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari, khususnya di masa-masa sekarang, masa pandemi, hidup kita harus dipenuhi dengan syukur. Bukan hanya masa pandemi sesungguhnya, dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi. Bapak Ibu, bagaimana kita bersyukur, tapi khususnya saat-saat sekarang, ketika kita diberikan kesehatan, dilimpahi oleh Tuhan perlindungan, kekuatan, setiap hari Tuhan memelihara, bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau tadi di awal saya katakan, keselamatan, pengorbanan, kasih Kristus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Nah, yang kedua, kadang kita sering menganggap hal-hal yang terjadi yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita adalah hal-hal yang biasa-biasa saja. Mari setiap hari, setiap waktu, ketika kita masih bertemu dengan hari esok, di dalam keadaan apapun, mari kita mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang ketiga, mengapa orang kemudian sulit sekali untuk bersyukur? Karena biasanya orang itu membanding-bandingkan. Saya sangat diberkati dari satu tayangan di YouTube tentang sudahkah hari ini engkau bersyukur. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah melihatnya, karena beberapa bulan yang lalu itu sering dibagikan ya lewat grup WhatsApp seperti itu. Bapak Ibu saudara, orang yang jalan kaki ketika melihat orang naik sepeda, kemudian dia mengatakan, seandainya
aku bisa naik sepeda, tentu aku akan sangat bahagia, aku tidak capek, aku tidak gembrobios, tidak berkeringat. Seperti itu. Yang kemudian naik sepeda pancal atau sepeda ontel yang seperti sekarang baru booming, ya, orang kemudian goes pagi, goes sore. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, ketika melihat orang memakai sepeda motor, seandainya aku punya sepeda motor, aku tidak perlu capek-capek untuk kemudian mengayuh sepeda. Aku bisa sampai tujuan dengan cepat. Tapi apa yang dikatakan oleh orang yang memakai motor? Orang pakai motor mengatakan, seandainya aku punya mobil, kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan, dan lain sebagainya. Yang punya mobil, yang mungkin mobilnya agak jelek, dia mengatakan, seandainya aku punya mobil yang lebih bagus, mobilnya tidak mogokan, lebih enak, dingin, dan lain sebagainya. Yang punya mobil bagus juga kemudian membandingkan lagi. Seandainya aku punya helikopter, kalau aku punya helikopter, tentu tidak macet seperti ini, buang-buang waktu, bisa langsung sampai tujuan. Bapak Ibu saudara, membanding-bandingkan. Tapi pada akhirnya ada orang yang kemudian ada di atas kursi roda dan mengatakan, mereka dengan tubuh yang utuh, mereka dengan keadaan yang sehat, tetapi mereka tidak bisa bersyukur. Karena apa? Karena membanding-bandingkan satu dengan yang lain, bahkan mungkin berharap yang lebih daripada apa yang dimiliki tanpa rasa syukur. Bukan berarti dalam kehidupan kita tidak boleh memiliki sarana prasarana yang semakin baik. Boleh. Itu adalah harapan bagi semua orang. Tetapi yang menjadi penekanan di sini, apakah kita sudah senantiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita diwarnai dengan syukur di hadapan Tuhan, maka beban seberat apapun akan menjadi ringan. Tetapi kalau hidup dipenuhi dengan sungut-sungut, kemarahan, emosi, tidak terima, sakit hati, maka hal-hal yang kecil bisa menjadi berat dan menjadi beban yang senantiasa merintangi di dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu betapa pentingnya bersyukur di hadapan Allah. Betapa pentingnya dalam segala situasi kondisi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita senantiasa memiliki pengucapan syukur di dalam Tuhan Yesus. Saya ingin tutup dengan satu kisah hidup dari seorang pemain bola dari Pantai Gading, kalau tidak salah namanya Didier Drogba. Bapak Ibu, wajahnya sangar, tidak bersahabat, tetapi hatinya penuh dengan syukur dan penuh dengan kasih. Didier Drogba ketika bermain di Liga Inggris tentu bayarannya tinggi, dan apa yang menjadi kerinduan hatinya adalah dia boleh mendonasikan dari gajinya, dari apa yang dia miliki dari bermain bola, untuk membangun rumah sakit bagi orang-orang yang punya kelainan jantung dan terkena kanker. Bapak Ibu saudara, itu menjadi satu cita-citanya ketika dia masih mungkin karir bolanya belum menanjak, masih menjadi pemain amatir, mungkin masih karirnya masih rendahan. Tetapi ketika dia terkenal, bermain di liga yang elit, penghasilannya besar, dia tidak lupa dengan apa yang dia sudah rindukan. Sebagai wujud syukurnya, dia menyisihkan dari gaji yang dia miliki untuk dipersembahkan, untuk diberikan, didonasikan, membangun rumah sakit, memberkati banyak orang, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang penuh syukur dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita terus berproses, kita terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Dalam segala situasi kondisi, mari bersama-sama karakter Kristus, kehidupan Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Bagaimana dalam kehidupan kita semuanya, kita boleh mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus Yesus. Kita terus dibentuk, kita terus diproses
untuk menuju keserupaan dengan Dia, sehingga hidup kita boleh mempermuliakan namanya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semuanya, juga boleh mengingatkan buat saya secara pribadi, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bagaimana kehidupan saya secara pribadi boleh terus diproses, dibentuk, dan semakin hari semakin mempermuliakan Allah di dalam kehidupan kita semuanya sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Bapa atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, di mana keserupaan dengan Engkau yang kami rindukan, kami boleh terus diproses, dibentuk, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga kehidupan kami adalah satu kehidupan yang boleh memancarkan berkat-Mu. Beri kami topangan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mentaati, melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima firman Tuhan, kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, terima kasih untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah dengan setia, dan setelah ibadah ini, mari jemaat melaksanakan sekolah minggu keluarga dengan materi yang sudah dibagikan. Setelah ibadah, dilanjutkan sekolah minggu. Dari keluarga kita bangun kehidupan dalam firman. Silakan Bapak Ibu untuk bersama-sama mengadakan sekolah minggu keluarga. Yang kedua, sebagaimana masukan dari kaum wanita, maka doa Hana WBI dilaksanakan tetap setiap hari Selasa, tetapi mulai jam 18.30 secara online. Mohon setiap kaum wanita bisa bergabung dalam doa Hana ini. Link akan dibagikan melalui grup WA WBI. Yang ketiga, mengundang seluruh remaja dan tunas muda dalam persekutuan PKMB setiap hari Sabtu mulai jam 17.30 melalui Google Meet. Mari setiap remaja dan tunas muda bangkit dan bertumbuh bersama-sama menjadi generasi yang kuat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang punya anak-anak tunas muda remaja, silakan diarahkan supaya bisa mengikuti persekutuan PKMB. Yang keempat, Jumat jam 20 ada doa serentak. Mohon kesediaan jemaat untuk ambil bagian dalam doa serentak ini, yang khusus berdoa untuk pemerintah dan masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkan. Terus, jangan jemu-jemu kita berdoa. Yang kelima, mengajak seluruh jemaat untuk mendukung di dalam doa proses pembangunan gedung TK Bintang Kasih yang akan dimulai hari Senin besok. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati sehingga sekolah ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak di lingkungan Telogo Sariwetan dan sekitarnya. Adapun pendaftaran baik untuk PAUD maupun TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 0896 1890 4224. Yang terakhir, yang keenam, jangan lupa jemaat melaksanakan doa Daniel 3 kali sehari. Kita berdoa, kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 20 September sampai 26 September 2020, hari Minggu ada ibadah pagi dilanjutkan sekolah minggu keluarga. Kemudian Selasa jam 18.30 ada doa Hana secara online, doa kaum wanita. Rabu jangan lupa ada doa dan pujian secara online mulai jam 6 sore. Hari Jumat jam 20 atau jam 8 kita mengadakan doa serentak seluruh jemaat. Dan hari Sabtu
jam 17.30 ada persekutuan PKMB melalui Google Meet. Semua kegiatan ibadah tetap dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu yang akan datang. Yang pertama yaitu Bapak Titus Eko Santoso. Yang kedua, Bapak Immanuel Marimin. Yang ketiga, Saudara Johan Calvin Brianardi. Kemudian yang keempat, Saudari Elizabeth Louis. Yang kelima, anak Yeskiel Satrio Putra. Dan yang terakhir, Ibu Rita Suhartini. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan terus setia mengiring Tuhan, dan selalu menjadi berkat di dalam mengiring dan mengasihi Tuhan Yesus. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan. Mari bersama-sama kita akan akhiri, kita mengucap syukur, dan saya akan menutup di dalam doa berkat. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kasih anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Sepanjang ibadah Tuhan sudah memberkati. Terimalah pujian, penyembahan, pengagungan kami yang kami naikkan dengan penuh rasa syukur. Karena Engkau-lah yang layak menerimanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus berdoa membawa dalam tangan kuasa-Mu gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, biarlah terus bertumbuh berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hamba berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, memproteksi, sehingga hamba-Mu boleh pakai menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang Engkau percayakan. Engkau menjamah, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Engkau juga melimpahkan segala damai sejahtera, sukacita surgawi yang melimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pergumulan gereja kami menyerahkan, khususnya kami berdoa buat seluruh para pemimpin, mulai dari para diakon, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, pengurus gereja, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, semuanya Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah, secara khusus buat anak-anak muda, supaya terus bangun, bangkit, dan menjadi anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, menyerahkan untuk setiap pergumulan gereja, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, untuk pembangunan yang akan dimulai, pembangunan gedung TK, Tuhan memberkati, supaya semuanya berjalan dengan lancar dalam pertolongan, perlindungan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, juga menyerahkan, kiranya Engkau menjamah, memberkati, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus menolong supaya pandemi yang sedang terjadi di bangsa kami, Tuhan, Engkau yang akan menjamahnya, sehingga bisa segera terkendali, bahkan berakhir ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu buat bangsa dan negara kami, supaya para pemimpin kami diurapi, diberkati, diberi hikmat, dan mereka juga kami berdoa supaya bangsa kami menjadi bangsa yang mengasihi dan bertobat di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau menolong Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya Engkau memberkati sehingga bisa mengendalikan situasi kondisi baik politik, ekonomi, hukum, keamanan, semuanya terkendali. Setiap gerakan-gerakan yang ingin memecah belah dipatahkan dalam nama Yesus. Dan Engkau Tuhan yang mencurahkan damai sejahtera, ketentraman, dijauhkan dari krisis ekonomi. Dan Engkau Tuhan yang memelihara bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu
Juga kami berdoa untuk Jawa Tengah, kota Semarang, di mana kami berada dan tinggal. Engkau juga memberkati kota kami, khususnya Engkau memberkati para pemimpin kami, pemilu kada yang akan berlangsung. Engkau menolong supaya diberikan keamanan, kelancaran. Kami juga berdoa untuk pandemi yang ada di kota Semarang, juga segera Tuhan Engkau menjamahnya. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang terus Tuhan tercurah atas setiap para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk daerah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada. Engkau memberkati, mengurapi para pemimpin kami di tingkat kelurahan, Bapak RT, Bapak RW, hubungan gereja dan masyarakat supaya terjalin dengan baik dan indah. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit, Engkau yang berkenan menjamah. Kami ingat Bapak Budi Wibowo dijamah supaya saraf matanya dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bu Angel, dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Dwi Laswiati, Tuhan, Engkau menjamah melalui kuasa bilur-Mu supaya Bu Dwi Laswiati boleh dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian juga Bapak Sunardi, Ibu Rosa yang habis operasi dijamah, dipulihkan. Bapak Ibu Sarmo mengucap syukur, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami mengucap syukur. Juga Mbak Butet Tuhan, anak Marcel, anak Devarel, juga yang lain yang sedang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa yang berulang tahun, diberikan umur panjang, kesehatan, takut akan Tuhan, dan jadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini dengan tekun setia mereka beribadah dengan segala pergumulan masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mengasihi, menyertai, dan menopang seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri, jauhkan kami dari segala yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Engkau dengan tekun setia beribadah, mari terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang tercurah di dalam kehidupan-Mu mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.